Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Ardina Maharani. Saya dari kelas Akfar reguler sore semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dari mata kuliah biostatistik. Yang pertama, saya akan membahas tentang rumusan masalah. Rumusan masalah dalam kasus ini yaitu bagaimana peneliti dapat mengetahui efektivitas sebuah obat penurun berat badan dengan cara mengetahui perbedaan berat badan antara sebelum dan sesudah minum obat. Dan yang kedua, saya akan menggunakan uji Pie-Rate Sample T-Test yang merupakan bagian dari statistik parametrik. Dan sebelum menggunakan uji Pie-Rate Sample T-Test, kita harus mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Maka kita harus melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Dan uji normalitas sendiri merupakan bagian dari uji asumsi klasik yang bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Di sini ada dua dasar dalam pengambilan keputusan uji normalitas, yaitu yang pertama, jika nilai sig lebih besar dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Dan yang kedua, jika nilai sig lebih kecil dari 0,05, maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Nah, di sini saya akan menggunakan langkah-langkah mendesain variabel dan menginput data pada software SPSS. Yang pertama, kita buka aplikasi SPSS-nya. Kita pilih pada variabel view. Di sini kita di name kita tulis x, kita enter, dan y, kita enter. Di sini desimalnya kita tetap memakai 2, labelnya di sini kita pakai yang x sebelum dan yang y sesudah. Nah, untuk yang ke kanan fuel missing kita tidak perlu ganti. Kita klik kembali ke data view, kita klik data view. Di sini sudah muncul x dan y. Kita harus memasukkan data yang sudah kita pindahkan ke Microsoft Excel. Data kasus yang kita ambil ya, kita copy, kita pindahkan ke sini. Nah, sudah muncul. Setelah ini muncul, kita pilih analis. Setelah analis, kita pilih regression. Regression kita ke linear. Nah, kita reset dulu. Yang sebelum kita pindah ke kolom independen, dan yang sesudah kita pindah ke dependen. Kita save dan kita pilih pada kolom residual yang atas sendiri ya. Kita klik continue dan oke. Nah, di sini sudah keluar datanya, tapi kita tidak menggunakan data ini. Tidak menggunakan output ini ya, maksudnya. Kita kembali lagi ke SPSS yang awal. Nah, di sini keluar res 1. Ini datanya ada 20. Kita pilih analis lagi. Setelah kita pilih analis, kita pilih non parametric test. Kita pilih nih, one sample, klik. Nah, kita pilih yang bawah sendiri ya, ini ya, Nah,
kita pindahkan ke kolom text variable list. Kita oke. Kita tunggu. Nah, ini datanya udah keluar ya. Nah, hasilnya 0,866. Kita kembali lagi sini. Nah, ini masuk ke interpretasi output ya. Interpretasi outputnya di sini berdasarkan hasil uji normalitas diketahui nilai sig yaitu 0,866 yang artinya lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Nah, jadi kita bisa melakukan uji Pairis sampel t-test karena datanya ternyata berdistribusi normal. Kita masuk pada 1.3 yaitu uji sampel Pairis t-test. Di sini ada 3 yang pertama, Pairis sampel t-test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang berpasangan, ada perbedaan atau tidak. Yang kedua, dua sampel yang dimaksud adalah sampel yang sama namun mempunyai data yang berbeda. Namun mempunyai dua data maksudnya. Sampelnya sama tapi datanya ada dua. Yang ketiga yaitu uji Pairis sampel t-test merupakan bagian dari statistik parametrik. Oleh karena itu, sebagaimana peraturan dalam statistik parametrik, data penelitian haruslah berdistribusi normal. Jadi tadi kita udah melakukan uji normalitas, ternyata datanya sudah berdistribusi normal. Nah, dalam melakukan uji Pairis sampel t-test, langkah-langkah yang saya lakukan dalam mendesain dan menginput data pada software variabel yaitu sebagai berikut. Kita kembali lagi ke SPSS. Kita pilih variabel view. Di name, kita ketik sebelum, enter, dan sesudah. Nah, desimalnya tetap 2. Di sini label sebelumnya kita tulis sebelum minum obat ya, karena mencari perbedaan minum obat. Di sini sesudah minum obat. Dan yang ke kanan kita tidak perlu ganti apa-apa juga. Kita kembali ke data view. Kita masukkan kembali data yang sudah kita pindahkan di Excel tadi. Ya, ada 20 datanya. Kita copy. Kita masukkan ke sini. Copy paste. Nah, sudah keluar datanya. Kita analis. Kita pilih analis. Pilih compare means, kita pilih lagi Pairis sampel t-test, klik. Nah, sudah keluar. Kita reset dulu lagi. Sebelum minum obat, kita klik ke kolom Pairis variable. Nah, masuk di variabel 1 dan sesudah minum obatnya di variabel 2. Kita oke. Ini muncul ada 3 datanya ya, hasil outputnya maksudnya. Yang pertama Pairis sampel statistik, yang kedua Pairis sampel correlation, yang ketiga Pairis sampel test. Kita kembali lagi karena saya sudah menyimpulkannya di interpretasi output. Yang pertama ini ya, pada output ini diperlihatkan hasil. Nah,
Pada output ini diperlihatkan hasil ringkasan statistik deskriptif dari kedua sampel atau sebelum minum obat dan sesudah minum obat. Ini mean-nya, N-nya ini jumlah datanya, dan kita masuk di paired sample correlation. Di sini nilai sig-nya 0,008, correlation-nya 0,574, dan N-nya datanya ada 20. Ini nama datanya ya. Nah, ini keterangannya pada bagian kedua output adalah hasil korelasi atau hubungan antara kedua data atau variabel, yaitu sebelum minum obat dan sesudah minum obat. Ini datanya. Dan yang ketiga, ini yang penting ya. Ini di paired sample test. Di sini sig to toiletnya yang saya peroleh yaitu 0,000. Dan di sini ada dasar pengambilan keputusan. Yang pertama, jika nilai sig to toilet lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pada data sebelum minum obat dan sesudah minum obat. Yang kedua, jika nilai sig to toilet lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pada data sebelum minum obat dan sesudah minum obat. Dan di sini saya mengambil keputusan bahwa diketahui nilai sig to toilet sebesar 0,000 ini ya, yang artinya lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara hasil minum obat penurun berat badan pada data sebelum minum obat dan sesudah minum obat. Jadi, pada kasus ini ada perbedaan yang ditimbulkan setelah meminum obat penurun berat badan dan sesudah minum obat berat badan. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.